Nama saya Vita Triani. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai kecurangan pelanggan. Seperti yang kita ketahui, kecurangan pelanggan merupakan sejumlah kecurangan yang berfokus pada individu tertentu dan menjadikannya sebagai korban. Banyak sekali bentuk atau macam-macam kecurangan pelanggan. Di antaranya yaitu ada kecurangan melalui telepon, kecurangan majalah, kecurangan melalui penawaran-penawaran obat pelangsing, penawaran obat-obat palsu, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kecurangan pelanggan. Yang pertama yaitu mengenai pencurian identitas. Pencurian identitas merupakan salah satu bentuk kecurangan pelanggan yang hampir sering terjadi di seluruh dunia. Kecurangan berupa pencurian identitas ini yaitu kecurangan di mana ketika pelaku menggunakan nama, alamat, kartu kredit, serta identitas lainnya milik orang lain atau milik si korban untuk kepentingan individu atau untuk keuntungannya dirinya sendiri. Nah, kerugian yang ditimbulkan dari pencurian identitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian uang, akan tetapi juga akan menimbulkan kerugian reputasi serta informasi yang akan sulit untuk diperbaiki. Cara yang paling efektif untuk memerangi pencurian identitas ini yaitu mencegahnya sedari awal. Karena jika telah terjadi suatu kecurangan atau pencurian identitas ini, maka akan sulit untuk dilakukan investigasi serta memakan waktu yang cukup lama. Nah, lalu bagaimana pelaku itu melakukan pencurian identitas? Jadi banyak sekali cara-cara yang dapat dilakukan pelaku untuk melakukan pencurian identitas. Di antaranya, pelaku dapat berlagak atau menyamar sebagai pegawai pemerintah ataupun pejabat perwakilan dari perusahaan untuk memperoleh informasi tersebut. Di samping itu, pelaku juga dapat melakukan social surfing atau melihat, mendengar saat kita memasukkan kartu kredit kita. Bahkan pelaku juga dapat memeriksa folder-folder sampah baik berupa hard file maupun soft file yang kita miliki. Di samping itu, pelaku juga dapat melakukan skimming kartu kredit yang kita miliki. Nah, dari identitas atau informasi tersebut, pelaku dapat mengonversinya menjadi keuntungan finansial seperti menggunakan identitas tersebut untuk melakukan pinjaman ke bank dan menyewa rumah, membeli mobil. Bahkan pelaku juga dapat menggunakan kartu kredit fiktif, cek fiktif, serta dapat melakukan panggilan telepon atas nama si korban. Dan masih banyak cara-cara yang dilakukan pelaku untuk melakukan kejahatan tersebut. Lalu bagaimana suatu pencurian identitas ini dapat terjadi? Di sini pelaku menggunakan 3 tahapan. Yang pertama ada tahap penemuan, yang kedua ada tahap tindakan, dan yang ketiga ada tahap percobaan. Pada tahap penemuan, pelaku melakukan pengumpulan informasi serta melakukan verifikasi atas informasi yang telah didapatkan. Semisal, pelaku melakukan pengumpulan informasi dengan mencari-cari dokumen di rumah kita, di komputer kita, bahkan melakukan skimming pada kartu kredit seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selanjutnya, pelaku melakukan verifikasi dengan melakukan telepon ataupun cara lain untuk memverifikasi apakah informasi yang didapatkan itu benar atau tidak. Selanjutnya akan masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu tahap tindakan. Di sini, pelaku melakukan pengumpulan dokumentasi serta melakukan tindakan yang akan menutupi atau menyembunyikan kecurangannya tersebut. Dalam pengumpulan dokumentasi, pelaku mendapatkan atau mengumpulkan alat-alat untuk melakukan kecurangan. Di antaranya yaitu menggunakan cek fiktif, kartu kredit fiktif atas nama si korban. Kemudian pelaku akan menyembunyikan kecurangan tersebut dengan dengan mengubah alamat dari si korban ke alamat yang lain, sehingga ketika nanti terjadi konfirmasi atau kiriman laporan dari instansi terkait kepada alamat si korban tidak mengetahuinya.
Nah, selanjutnya dari tahapan kedua akan masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tahap percobaan. Di sini pelaku memiliki 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan pertama dengan pencurian yang lebih kecil, tingkatan kedua yaitu pencurian yang lebih besar, dan kepada tingkatan yang ketiga yaitu pencurian yang paling besar. Pada tingkatan pertama, pelaku akan menguji apakah informasi yang didapatkan itu dapat digunakan atau tidak. Semisal, pelaku menggunakan kartu kredit yang telah dicuri di pom bensin. Di sana, ia akan menguji apakah kartu kredit tersebut benar-benar dapat digunakan atau tidak. Kemudian, akan masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu perbuatan atau pencurian yang lebih besar lagi. Di sini ketika kartu kredit tersebut dapat digunakan, pelaku akan melakukan pencurian yang lebih besar lagi. Nah, kemudian akan masuk kepada tingkatan yang ketiga, yaitu pencurian yang paling besar. Pada tingkatan ini, pelaku telah yakin jika skema yang dilakukan sebelumnya telah berhasil, maka pelaku akan melakukan pencurian yang paling besar, semisal melakukan pinjaman ke bank dengan membeli mobil, rumah, dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kita harus meminimalisir risiko yang terjadi akan pencurian identitas. Maka dari itu kita harus selalu menjaga data-data pribadi kita, identitas pribadi kita dengan lebih ketat lagi. Semisal melakukan pengaman terhadap komputer-komputer kita dengan kata sandi yang tepat, terus sering memeriksa kartu kredit secara rutin, dan tindakan-tindakan keamanan lainnya. Lalu bagaimana jika suatu pencurian identitas itu sudah terjadi? Hal pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita melakukan pelaporan kepada instansi-instansi atau lembaga yang terkait dan meminta bukti tertulis bahwa telah terjadi suatu pencurian identitas. Semisal kita kehilangan suatu kartu kredit, kita dapat melakukan pelaporan kepada bank-bank terkait dan melaporkan jika telah terjadi suatu pencurian identitas atau pencurian kartu kredit tersebut. Di samping itu, kita harus meminta bukti tertulis jika telah terjadi suatu kartu kredit, telah terjadi kehilangan suatu kartu kredit. Nah, dengan adanya bukti tertulis tersebut, kita dapat menjadikannya bukti apabila nanti di kemudian hari terjadi sesuatu yang akan merugikan diri kita. Dan akan lebih amannya, kita harus menutup akun-akun kita tersebut dengan akun yang baru. Nah, di samping pencurian identitas, kecurangan pelanggan yang lainnya, yang kedua yaitu penipuan asing dengan fee dibayar di muka. Skema pencurian ini atau penipuan ini yaitu ketika terdapat penawaran-penawaran produk kepada kita atau kepada si korban dan si pelaku meminta terlebih dahulu fee dibayar di muka. Kemudian dari fee tersebut setelah diterima, pelaku akan menghilang. Semisal contoh penipuan clearing house, yaitu ketika perusahaan menawarkan investasi kepada si korban dan korban akan melakukan pengiriman investasi tersebut kemudian akan menghilang. Di samping itu terdapat juga jenis pembelian real estate yang DP-nya dibayarkan di muka, kemudian pelaku juga akan menghilang setelah mendapatkan transferan dari si korban. Di samping itu juga masih terdapat banyak sekali penipuan asing dengan fee dibayar di muka. Selanjutnya, yang ketiga dari kecurangan pelanggan yang saya jelaskan di sini yaitu mengenai skema bekerja di rumah. Banyak sekali skema-skema atau penipuan yang dilakukan untuk bekerja di rumah. Semisal adalah MLM atau multi level marketing. Sebenarnya MLM merupakan suatu bentuk bisnis yang sah, akan tetapi banyak oknum yang memanfaatkan hal tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi apakah MLM itu sah atau tidak? Jadi MLM yang sah adalah MLM yang memang jelas-jelas produknya, operasionalnya, dan lain sebagainya. Sedangkan MLM yang tidak sah yaitu MLM yang hanya berfokus pada perekrutan karyawan. Jadi di sini tidak ada produk yang jelas, tapi hanya sering terjadi perekrutan karyawan. Atau yang sering kita
kenal atau kita ketahui sebagai penipuan skema piramida atau skema Ponzi. Di sini investor awal melakukan investasi dan kemudian untuk pengembaliannya akan dilakukan oleh investor yang selanjutnya dan seterusnya hingga kepada investor yang terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi investor baru, maka akan mulai terasa jika telah terjadi suatu penipuan MLM. Nah, di samping kecurangan MLM ini, terdapat lagi kecurangan pelanggan yang lainnya, yaitu penipuan mystery shopping palsu. Seperti yang kita ketahui, mystery shopping merupakan suatu bentuk jenis kegiatan atau aktivitas untuk mengevaluasi produk atau layanan di suatu tempat usaha. Nah, orang yang bekerja sebagai mystery shopping atau disebut sebagai mystery shopper melakukan evaluasi atas produk-produk dan layanan dari suatu usaha tersebut. Di sini, skema yang dilakukan adalah pelaku menjanjikan kompensasi yang besar, bahkan si korban dapat memiliki barang atau produk yang telah dievaluasi. Namun, hal tersebut merupakan suatu skema yang hanya dilakukan oleh pelaku. Si korban tidak akan mendapatkan hal tersebut. Bahkan, si pelaku dapat melakukan permintaan fee atau beban di awal untuk direkrut menjadi mystery shopper. Nah, banyak sekali skema-skema yang dilakukan dalam penipuan mystery shopping palsu ini. Selanjutnya, kecurangan pelanggan yang lainnya yaitu tentang kecurangan telemarketing. Kecurangan telemarketing adalah kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan alat telekomunikasi, yang lebih khususnya pada telepon. Di sini pelaku melakukan pelatihan terhadap agen-agen penjualan untuk melakukan telemarketing kepada korban-korbannya. Seperti contohnya si pelaku melakukan menelpon si korban jika si korban telah mendapatkan undian berhadiah. Nah, pada undian berhadiah tersebut, untuk mendapatkan hadiahnya, si pelaku harus memberikan jaminan terlebih dahulu. Kemudian pelaku akan mengambil jaminan tersebut lalu menghilang. Begitulah skema-skema yang dilakukan pada kecurangan telemarketing. Nah, kecurangan pelanggan yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang penipuan investasi. Seperti yang kita ketahui, penipuan investasi merupakan suatu penipuan yang sering terjadi bahkan hingga saat ini. Banyak sekali investasi-investasi bodong yang merugikan masyarakat. Nah, penipuan investasi ini banyak terjadi pada penipuan saham, obligasi, dan berbagai macam bentuk investasi lainnya. Lalu bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi apakah kita menginvestasikan kepada perusahaan yang sah atau tidak? Yang pertama, kita dapat melihat operasionalnya. Apakah operasional perusahaan tersebut telah dijelaskan secara rinci dan jelas atau tidak? Bagaimana kekuatan hukumnya? Nah, dengan begitu kita dapat meminimalisir akan menjadi korban dalam penipuan investasi tersebut. Dalam kesempatan kali ini, setelah kita melihat beberapa kecurangan pelanggan yang ada, saya akan memberikan sebuah kasus mengenai kecurangan pelanggan. Kasus ini merupakan kasus Wells Fargo. Jadi kasus ini merupakan kasus yang terjadi pada salah satu bank di Amerika Serikat, di mana karyawan dari bank tersebut melakukan pembuatan praktik rekening palsu. Jadi modus dari pembuatan rekening palsu yaitu si oknum karyawan tersebut melakukan pemindahan dana dari rekening nasabah yang sudah terdaftar kepada rekening palsu yang telah ia buat. Namun kemudian hari hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada nasabah karena terjadi biaya overdraft sejak dananya dipindahkan ke rekening palsu tersebut. Nah, kecurangan tersebut dipicu oleh insentif cross-selling yang akan diterima oleh karyawan ketika melakukan penjualan
memenuhi target. Jadi kecurangan tersebut dapat disebabkan oleh tekanan kesempatan yang ada. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.